Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita akan kehidupan ini. Kesempurnaan seringkali dituntut dari seorang pelayan atau hamba Tuhan di dalam berbagai konteks di tengah-tengah pelayanannya, dan sering dibanding-bandingkan mengenai kelebihan dan kekurangan dengan si A atau si B. Bahkan terkadang sering menganggap remeh oleh beberapa kalangan karena tidak sesuai apa yang diharapkan di tengah-tengah pelayanannya. Inilah juga membuat dilema setiap kehidupan di tengah-tengah pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan tadi, cerita tadi, ini juga ternyata sudah lebih dahulu dialami oleh Rasul Paulus. Paulus menghadapi kesulitan karena orang-orang yang dia layani tidak menyambut dia dengan baik. Paulus juga menghadapi jemaat Korintus yang seolah-olah menantang dia agar menunjukkan tanda dan kuasa Kristus itu di tengah-tengah orang-orang yang ada di Korintus. Ia tampak rendah dan hina di mata dunia, namun sebagai alat Rasul Paulus benar-benar mewujudkan kuasa Allah dan khususnya kuasa anugerahnya dalam membawa dunia kepada iman Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di pagi hari ini kita diingatkan, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Bukankah perbedaan adalah keindahan? Ibarat sebuah lukisan dengan berbagai warna di dalam sebuah karya seni. Tetapi mengapa kita sering membuat tembok pemisah, padahal kita adalah sama di mata Tuhan? Orang-orang yang sudah hidup bersama Yesus tidak lagi anti terhadap perbedaan atau kekurangan pada macam individu. Oleh karena itu, di dalam pelayanan, sesulit apapun, baiklah kita sebagai pelayan Tuhan menempuh prinsip salib Kristus, supaya kuasa dan pernyataannya juga wibawa kehadirannya dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen atau sebagai pelayan, janganlah pernah menyerah pada dunia ini. Tidak ada manusia yang akan berjaya di hadapan Allah untuk prestasi rohani yang merupakan akibat langsung dari siapa Allah itu dan bukan siapa kita. Saya meyakinkan dan meyakini sumber daya itu berasalnya dari Allah untuk mencapai kerohanian kita. Orang percaya harus membiarkan kuasanya mengalir melalui kehidupan kita dan mengundang kehadiran Roh Kudus
agar kita dikuatkan untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dan pekerjaan yang diberikan di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.